Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan men-sharingkan rema firman Tuhan tentang sesuatu yang selalu perlu kita renungkan setiap hari dalam hidup ini. Saya akan men-sharingkan tentang bagaimana hidup yang tidak menyerah. Kita akan melihat dari bagaimana pengalaman murid-murid dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-71. Saya akan membacakannya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia selamanya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah perkataan hidup dan kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antara kamu adalah iblis." Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Ini adalah salah satu bacaan yang terkenal. Bahkan banyak orang memformulasikan ayat 666 dari Yohanes 6 ayat 66, karena di situ tulisannya adalah banyak murid-muridnya yang mengundurkan diri dan tidak mengikuti dia lagi. Tapi saya tidak akan bicara tentang 666. Ya, saya tidak bicara tentang itu. Mengapa? Karena Alkitab itu, ini sedikit pengetahuan, Alkitab itu dibuat dengan angka-angka, dengan bab, fatsal, dan ayat berapa. Itu dibuat baru tahun 1400 ya. Pada waktu itu Alkitab masih dengan tulisan dan itu begitu ribet, saudara yang dikasih Tuhan. Lalu ada orang yang bernama Estin, dialah yang mulai menulis angka-angka dalam bab dan mengatur. Dan saya dan saudara harus berterima kasih kepada dia, karena kalau tidak saya pun sebagai pengkhotbah, sebagai pendeta agak kesulitan untuk menunjukkan atau mencari atau mengkalkulasikan ayat-ayat yang ada. Jadi saya tidak bicara tentang 66 yang banyak dikonotasikan dan angka yang akhirnya menjadi menakutkan itu. Setiap kali kita menghadapi goncangan, bahkan yang paling berat sekalipun, ada banyak versi yang akan menjadi bagian hidup kita. Saya tidak tahu bagaimana salib yang saudara rasakan seumur hidup saudara. Saya lebih sering mendengar orang berkata, salibku berat, salibku berat. Tapi apakah saudara pernah punya pengalaman salib yang diajarkan oleh Yesus? Menikmati salib yang diajarkan, dianugerahkan oleh Yesus. Apa itu? Salib yang ringan dan beban yang enak. Saya kira kita orang Kristen harus mempunyai pengalaman ini, karena yang Yesus katakan salibmu berat, bukan. Yang dia katakan salibmu itu ringan dan bebanmu itu enak, dan kamu bisa pikul, dan kamu harus pikul itu setiap hari. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga ini seharusnya yang membuat kita bersyukur dan tetap bersenyum, bahwa Tuhan menjanjikan salib yang ringan dan beban yang enak. Jadi kalau kita berbeban berat dan merasa salib kita itu berat, Yesus bilang, datang kepadaku. Kadang saudara datang kepada orang
Bahkan kadang datang kepada pendeta, salibmu tambah berat. Tapi coba saudara renungkan firman Tuhan itu. Salib itu, pikul salib itu ringan dan bebanku pun enak. Saya kira setiap orang Kristen sebelum menutup mata harus punya pengalaman dan mengerti hal itu. Mengapa? Sebab sebenarnya pergumulan kita itu setiap hari nggak akan semakin ringan. Dunia ini semakin jahat, tantangan kita semakin berat. Tapi kalau suatu saat saudara punya pengalaman, salib itu ringan dan beban itu enak, bukan pergumulannya tambah turun, tetapi karena saudara mempunyai kekuatan yang lebih. Kekuatan saudara baru, kekuatan saudara bertambah. Dan siapa yang menambahkan kekuatan itu? Yaitu Allah dalam hidup kita. Penghiburan Roh Kudus, kekuatan yang dianugerahkan kepada kita. Ini yang harus kita pahami, bahwa pergumulan kita setiap hari tidak semakin ringan Bapak Ibu, bahkan semakin berat. Dan kadangkala Tuhan tidak ingin mengambil pergumulan itu, tapi Dia memberikan kekuatan. Sehingga walaupun porsi pergumulan itu sama atau semakin berat, tapi kita merasakannya ringan karena kita bisa melewati dan menanggungnya. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menanggungnya. Persoalannya sama, bahkan tambah berat, tapi kita bisa menikmati apa yang Tuhan katakan, salib itu ringan. Tadi kita sudah membaca dalam firman Tuhan, ya saudaraku, itu sih yang sebenarnya dinamakan hikmat. Hikmat itu adalah seni untuk menaklukkan pergumulan hidup. Ya, saya berikan contoh dulu ya. Seseorang yang jago bikin kue, ya sudah jago, masternya bikin kue. Kalau ada orang pesan sama dia, dia tinggal bilang, kamu mau berapa biji? 50 biji, 100 biji, 150, 200. Lalu dia tinggal perkirakan. Kalau 100 berapa tepungnya, berapa gulanya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sudah master. Dia sudah tahu bagaimana cara membuatnya. Beda dengan orang yang mau baru belajar dan tidak tahu bikin kue seperti saya ini. Saya akan menghabiskan banyak waktu untuk melihat resep, lalu menghitung berapa terigunya, berapa gulanya, ya berapa susunya, berapa telurnya. Itu saja udah memakan waktu. Dan itu juga jadinya belum tentu bagus, enak, bisa juga bantet. Ya. Tapi kalau dicoba terus, pasti saudara suatu saat akan menjadi orang yang pandai, orang yang ahli. Artinya dalam hidup juga demikian, ya. Kalau kita terus menerus tidak pernah pantang menyerah. Kita terus menerus berusaha dan mencoba terus. Kita akan menemukan sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita, yaitu hikmat Allah. Ya. Dalam hidup ini banyak hal yang harus kita pelajari. Dan banyak hal yang harus kita taklukkan. Kenapa? Karena tidak semua dalam hidup ini seperti yang kita mau. Maunya sih dapat istri cakep, ya nggak taunya dapat yang begitu hitam, pesek, kadang nggak tahu masak, ya taunya minta melulu gitu. Maunya sih dapat suami ganteng, kaya, tapi dapat suami yang ngepas ekonominya. Atau mungkin saudara cita-cita sekolahkan anak tinggi-tinggi, mau jadi anaknya jadi pengusaha, sekalinya anaknya jadi pendeta kayak saya. Ya udah, terima aja. Nikmatin saja. Itu dengan apa caranya? Dengan hikmat Allah. Dengan hikmat keterampilan yang diberikan Tuhan untuk menaklukkan segala sesuatu yang tidak seperti yang kita mau. Hidup ini kan tidak bisa diprediksi, tapi harus kita kuasai. Sebab kalau tidak, bawaan saudara tiap hari kecewa melulu, ya. Marah melulu, sedih melulu, nyesal melulu, saudara. Dan problema itu terus datang. Kalau datangnya satu-satu nggak apa-apa. Kadang datangnya bersamaan dengan kroni-kroninya, membuat kita jadi berat, jadi stres. Nah, firman Tuhan hari ini mengajar kita yang kita sudah baca. Kita harus kuasai dengan apa? Dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi hikmat Allah buat saya dan buat saudara. Sebagai contoh, hikmat Allah dalam kehidupan Maria ketika perjamuan di Kana. Maria mendengarkan instruksi dari Yesus dan hari itu perkawinan itu terselamatkan dari rasa malu. Apa yang didengar Maria itu adalah hikmat Allah dalam Yesus Kristus, ya. Dan seperti yang kita sudah baca tadi dalam Yohanes 6 ayat 66, justru di sini adalah ayat-ayat yang luar biasa, bukan ayat yang menakutkan, ya.
di mana di situ ada orang-orang yang tidak sanggup menerima pengajaran dan tidak bisa menerima apa yang dikatakan oleh Yesus. Bagi mereka ini kencang banget, ini keras banget. Siapa yang bisa mengikuti kebenaran-kebenaran seperti ini? Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup ini saudaraku banyak hal dalam kebenaran firman Tuhan ini yang belum kita pahami. Dia butuh pengolahan, dia butuh pengalaman, dan yang paling pasti dia butuh ketaatan saudara, supaya saudara mengerti itu firman Tuhan dalam hidup ini. Murid-murid saja kan tidak mengerti yang dikatakan Yesus. Bahkan Petrus banyak yang dia tidak mengerti tentang perkataan Yesus. Termasuk saya, masih banyak yang saya belum pahami. Tapi kita tidak boleh menyerah, karena seringkali hikmat Allah itu justru lewat proses, lewat pengalaman, lewat pengolahan dalam hidup kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Dan Alkitab tadi mengatakan bahwa mereka meninggalkan Yesus. Tetapi saudara lihat, ya, ada sekelompok orang yang tidak menyerah. Siapa itu? Murid-murid Yesus. Yesus berkata kepada Petrus dan kepada murid-muridnya yang lain, kalian gak pergi juga? Lalu apa? Petrus menjawab, ya, ketika Yesus berkata, apakah kamu tidak pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah nanti kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah Allah yang kudus. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini orang yang tidak menyerah. Kepada siapa kami akan pergi? Perkataanmu itu adalah benar, kudus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa melihat bahwa Petrus tidak menyerah dalam hidupnya. Mungkin juga banyak hal yang tidak dia pahami dalam pengajaran-pengajaran, perkataan-perkataan Yesus. Tapi dia berkata, kepada siapa lagi kami akan pergi? Itu adalah orang yang tidak menyerah, saudaraku, dalam hidup ini. Dan saudara tahu, buah dari semangat Petrus tidak menyerah menjadikan hidup Petrus itu berbeda dari sebelumnya. Saudara tahu, figur Petrus yang luar biasa, dia diubah oleh Yesus. Dan dia menjadi pemimpin gereja perdana di dunia ini. Menjadi pengkhotbah yang luar biasa. Ya. Saya mengatakan saudara, kalau punya persoalan, punya pergumulan, jangan suka lari-lari. Ya, jangan gampang menyerah. Ayo berjuang bersama Kristus. Kita pasti keluar sebagai pemenang. Hikmatnya adalah hikmat Kristus, bukan hikmat nenek moyang, hikmat kanan kiri. Hikmatnya harus Kristus. Ya. Kenapa saya dan saudara tidak boleh kalah dalam hidup ini? Karena sampai hari ini Yesus tidak pernah menyerah untuk hidup saya dan hidup saudara dalam problema apapun. Ya, makanya saudara tidak boleh menyerah dalam hidup ini. Bahkan ketika saudara melihat doamu itu berhadapan dengan sepertinya dengan tembok yang tebal, kemustahilan, jangan pernah menyerah dalam hidup. Amin. Ya, biarkan kehidupan murid-murid yang tidak pantang menyerah boleh menjadi bagian kita semua. Hari ini kita akan berdoa secara khusus, ya. Doa kita untuk Gereja Bethel Tabernakel hari ini tentu buat bangsa dan negara, sebagaimana yang secara setiap hari kita doakan dan apa yang Tuhan taruh di hatimu untuk engkau doakan, saudaraku. Kemudian yang kedua, kita berdoa agar kita punya hidup yang tidak gampang menyerah. Termasuk tidak gampang menyerah untuk hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam hal-hal yang ini orang banyak lakukan gitu, tapi tidak menyerah untuk terus melakukan apa yang namanya kebenaran. Kemudian yang ketiga, kita berdoa supaya hikmat Allah dalam Yesus Kristus menjadi hikmat kita semua, ya. Banyak persoalan dapat diselesaikan bukan dengan uang, Bapak Ibu, bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi ternyata banyak persoalan dapat selesai dengan hikmat Allah di dalam Yesus Kristus dalam kebenaran. Tuhan memberkati kita semua, tetap semangat, dan kita pasti akan baik-baik saja. Amin.